Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang langit sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam keadaan kita yang saat ini, di saat dunia keadaan ekonomi tidak baik-baik saja, banyak hal-hal yang luput dari kita, bahwasanya ada yang lebih penting daripada ekonomi. Apa itu? Ketenangan di dalam hati. Ketenangan di dalam hati, ada satu solusi untuk menggapainya. Apa itu? Jalur langit yang akan kita tempuh kali ini adalah pentingnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti amalan zikir pagi petang yang dilakukan Ilham, pejuang langit yang Anof temui di Depok, Jawa Barat. Dahsyatnya amalan rutin ini membawanya keluar dari keterpurukan ekonomi. Allahu Akbar. Sebelum 2019, Ilham pernah jatuh banget. Udah coba jualan madu, dagang madu, usaha ini itu, tapi semua tutup, bangkrut, gagal. Hasil kerja kerasnya gak cukup buat keluarganya. Sampai akhirnya, ia mulai rutin zikir pagi petang. Dari situlah cahaya itu datang. Allah bukakan jalan, dipertemukan dengan komunitas yang ngajarin bisnis jalur langit. Bisnis ini beda, keuntungannya bukan buat pribadi saja, tapi lebih luas lagi, buat umat. Masya Allah. Kalau buat amalan ya, kalau saya pribadi mungkin saya masih mengamalkan satu amalan, yaitu zikir pagi dan petang. Zikir pagi Itu sangat dahsyat banget dan dirasakan langsung gitu ya. Itu mungkin dan kita juga menjaga keistiqomahan gitu. Istiqomah itu penting, karena kalau nggak istiqomah pun semua apa yang kita lakukan nggak akan berjalan. Zikir menjadi penawar hati ketakutannya akan dunia. Ketenangan hati dari menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata membuka pintu rezeki yang luar biasa untuknya. Menarik tadi Kang Ilham kan bilang kalau ternyata zikir pagi petang tuh dahsyat sekali dampaknya ke kehidupannya Kang Ilham. Nah, yang benar-benar dirasakan tuh apa, Kang? Adanya ketenangan batin. Baik. Dan juga segala apa ya yang terlihat sulit, Allah bikin kemudahan aja gitu. Masya Allah. Dibikin jalan, tiba-tiba dibikin kelancaran gitu kan. Iya. Kemudian diberikan, pokoknya ada dari Allah gitu. Dari komunitas itu, alhamdulillah Ilham mendapat amanah menjadi kepala toko parfum karpet. Dan dari sinilah berkah rezekinya mulai mengalir lancar. Bukan cuma rezeki dunia, tapi juga ladang amal yang selama ini dia rindukan. Sebagian besar keuntungan toko parfum karpet ini disumbangkan untuk kegiatan ngaji bareng anak pang, makan gratis, dan berbagai aksi kebaikan lainnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ketika kita bangun di pagi hari kita, Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya ketika manusia Ibnu Adam bangun dari tidurnya, setan itu mengikatnya dengan 3 ikatan. Ikatan yang pertama akan lepas ketika dia yadhkur ismallah, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dengan mengambil wudhu, yang ketiga dengan sholat 2 rakaat. Dengan amalan ini niscaya akan membawa ketenangan dan ketentraman di hari yang akan kita lalui di hari tersebut. Kegiatan kita menjadi ringan, nggak ada stres dan beban di hari tersebut. Tapi kalau misalkan kita bangun tidur, buka HP, scroll TikTok, scroll Instagram, kita nggak akan menemukan ketenangan di dalam hal tersebut. Tapi ketenangan itu berasal dari mana? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya ketenangan itu berasal dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa pejuang langit. Kalau waktunya sholat, kita harus tinggal dulu semuanya. Kita kalau bisa sholat berjamaah bareng-bareng ya Kang ya. Biar tambah berkah. Nah, tapi alhamdulillah nih dengan tutup begini tidak mengurangi rezeki sama sekali ya. Tidak. Alhamdulillah masih tetap masuk. Masya Allah. Pejuang langit, seperti apa kegiatan komunitas Ilham? Anof sudah langsung mampir buat lihat bukti kedahsyatan zikir. Ilham yang dulu mengejar dunia namun tidak pernah tercapai, tapi saat akhir didahulukan, dunia membersamainya. Usaha tapi untuk dakwah. Dakwahnya pun tidak biasa pejuang langit. Ilham turun ke jalan menemui para pencari hidayah dengan ngaji on the street.
Jamaahnya adalah saudara-saudara muslim di jalanan, seperti pengamen, bahkan anak-anak pang. Ilham memilih jalan dakwah di jalan, memberikan jalan bagi para pejuang yang sedang malu mencari jalan pulang. Anof bahkan sampai takjub, karena dari pengajian jalanan ini, membuat beberapa anak jalanan gak hanya bisa ngaji dan bisa berzikir, tapi juga hafal ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah. Kang Ilham, Ya. Masya Allah, tadi kita udah bareng-bareng sama teman-teman di sini. Alhamdulillah. Kita udah belajar bareng ya. Nah, tapi yang paling saya pengen tahu nih dari Kang Ilham, kenapa kok akan kepikiran untuk mewakafkan diri untuk berbagi ilmu kepada mereka? Kalau saya melihat ini adalah ladang buat pahala ya. Baik. Dan nggak ada yang menyentuh, hampir jarang sekali menyentuh mereka. Assalamualaikum orang-orang baik, numpang sedikit mencari rezeki yang halal, yang ikhlas, sehat selalu keluarganya. Dari lampu merah mereka mengais hidup. Bukan di rumah mewah, bukan bergelimang harta. Tapi satu yang selalu mereka jaga, jangan sampai jauh dari Allah Sang Pencipta. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allamal Qur'an, Khalaqal insan, Allamalhul bayan, As-samsu wal qamaru bihusban, wan najmu was sajaru yasjudan, was samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Sadaqallahul adzim. Masya Allah, luar biasa pejuang langit. Pejuang langit, kata Uci, ia jatuh cinta sama surah Ar-Rahman. Surah yang menggugah jiwanya dengan satu pertanyaan ilahiyah. Maka, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ayat ini diulang 31 kali, seakan menusuk ke lubuk hati paling dalam. Bicara tentang cinta, kasih sayang, dan lautan nikmat Allah yang tak terhingga. Membacanya seakan membuka pintu rahmat dan syafaat. Merenungkannya seakan dibawa dekat dengan Sang Maha Pengasih. Masya Allah, Kang Ucik. Ya. Jadi setelah nih ya, bisa ngajakin teman-teman untuk ngaji bareng di Ngaosan ini, apa sih yang Kang Uci rasakan sekarang keberkahan yang Allah berikan? Keberkahan itu kalau kata Ustadz, saya ngajak satu orang dapat pahalanya 2. Jadi kalau saya meninggal nanti sore masih ada pengajian besoknya, alhamdulillah. Jadi pahala saya tetap ngalir, kata Ustadz gitu. Pahala jariah ya? Pahala jariahnya. Masya Allah. Ketenangan itu selalu ada emang. Kalau kita cari dunia nggak ada puasnya. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Wah, Masya Allah, pejuang langit ini Teh Wati baru selesai belajar ngaji lagi ya Teh ya. Keseharian Teh berarti ngamen atau gimana? Ngamen. Kan ini kan kalau ngaji ini sama teman-teman Ngaosan itu kan makan waktu misal 1 jam. Itu 1 jam itu kan lumayan tuh. Kalau ngamen bisa dapat rupiah, uang lumayan kan? Saya percaya karena rezeki mau kita kejar sampai manapun, kalau emang udah takaran Allah ya segitu-segitu. Rezeki nggak akan ketukar ya Bang. Masya Allah, Ngaos ini memberikan jalan tenang buat Wati dan keluarganya. Ia hanya berharap kelak anaknya bisa hidup lebih baik dan imannya lebih sempurna darinya. Masya Allah. Ya biar saya bisa baca tulis Quran, saya bisa ngajarin anak-anak saya, saya bisa mendoakan diri dan keluarga saya, ibu bapak saya. Masya Allah. Masya Allah, pejuang langit, sama seperti Ilham, sekarang Uci dan Wati meski hidup di jalan, tujuan utamanya gak lagi ngejar dunia. Kini mereka juga mengejar akhirat yang sempat mereka lupakan, mencari jalan pulang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pejuang langit, kegiatan Anof dan Ilham berlanjut. Hasil dari keuntungan usaha parfum karpet dan para donaturnya berbuah kegiatan yang gak main-main. Mereka ngasih makan siang gratis di musola dekat tokonya. Bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, tapi makan-makan gratisnya dilakukan setiap hari. Allahu Akbar. Masya Allah, pejuang langit. Saya kira tuh kegiatan harian itu cuma Ngaosan doang. Ternyata ada bagi-bagi makanan juga di surau ini, di musola. Alhamdulillah setiap hari. Nah, jadi Kang Ilham, jadi ini kegiatan apa sebenarnya?
Kegiatannya sebenarnya tujuan utamanya pengen mengajak umat untuk kembali ke masjid aja sebenarnya. Jadi kita ajak mereka untuk sholat dulu gitu kan, sholat dulu kemudian setelah sholat kita ada makan gratis loh gitu. Masya Allah. Intinya sih kita ingin mengajak meramaikan masjid kembali gitu. Pejuang Langit, ini kita bagiin ke ibu-ibu dulu. Nah Bu, estafet ya Bu ya? Oke. Ya, bismillah. Oh, es kelapanya nggak ada. Es kelapa ada yang depan. Nih Bu ya. Bu, jadi gimana? Ini udah sering makan di musola sini Bu? Alhamdulillah. Hampir tiap hari. Ibu udah belum? Merasa terbantu dong ya? Alhamdulillah. Permisi, tadi siapa yang belum dapat? Aku Om. Oh iya nih, hati-hati. Ya, Dibantu ya Bu. Om. Masya Allah. Ya. Bu, jadi gimana? Ini udah sering makan di sini? Sering tiap hari. Gimana? Terbantu nggak dengan ada yang makan gratis di sini? Terbantu. Berarti tadi ikutan sholat ya? Alhamdulillah. Nah, gimana nih? Ada pesan nggak atau nggak doa buat orang-orang kayak Kang Ilham nih yang udah ngebantuin warga sekitar nih? Semoga panjang umur, sehat selalu, terus murah rezekinya. Amin, amin. Semoga surau makin jaya. Amin, insya Allah. Pejuang Langit, dari apa yang kita dengar dari cerita Pak Ilham tadi, kita bisa petik betapa besarnya dampak dari zikir kepada kehidupan kita. Sesuai dengan apa yang kita pelajarin. Maka zikir pagi dan petang itu juga salah satu zikir yang memiliki efek dan dampak yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Diajarkan oleh Nabi, zikir pagi dan petang itu di dalam banyak riwayat. Dengan banyak alfaz, perkataan dan kalimat-kalimat yang berbeda di dalam setiap riwayatnya. Cuman, terkadang kan teman-teman nggak selalu senggang. Ada yang sibuk di transportasinya, atau ibu-ibu yang sibuk mengurus anak, mengurus rumah tangga. Itu kan bukan hal yang mudah. Tapi, selipkanlah zikir-zikir tersebut di tengah kegiatan yang padat itu. Dengan cara apa? Biasanya kita mendengarkan musik selagi melakukan kegiatan, menyupir, kita nyalain radio. Gantilah hal tersebut dengan yang lebih baik. Apa itu? Zikir dan wirid. Kita cari di internet, kita setel, dan kita dengarkan selagi kita sibuk melakukan pekerjaan kita. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Dan orang-orang muslim itu, orang-orang yang beriman adalah mereka segelintir kaum yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, atau duduk, atau bahkan dalam keadaan rebahan. Itu nggak jadi masalah untuk menjadi zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pejuang Langit, dari sebuah amalan yang kita anggap sederhana, ternyata bisa membuka sebuah jalan, mengetuk pintu langit. Karena Ilham merasakan sendiri, setiap masalah, setiap kegundahan, ekonomi seret, sampai putus asa, semua tuntas dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat zikir. Nah, Pejuang Langit, gak perlu khawatir, karena Said Abu Bakar akan ngingetin Pejuang Langit beberapa zikir yang mudah untuk kita lakukan setiap hari di sela-sela kegiatan. Pejuang Langit, hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwasannya zikir itu yang paling afdol adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, selain la ilaha illallah, alhamdulillah. Nggak sulit kan? Sungguh sangat mudah. Tapi orang yang mengatakan bahwasanya nggak memiliki waktu untuk berzikir, itu adalah orang yang nggak memiliki prioritas. Maka nggak ada alasan untuk mengatakan bahwasanya nggak memiliki waktu untuk berzikir. Toh cuman mengatakan la ilaha illallah. Semoga kita diberikan hidayat dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa melantunkan nama-nama suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah kecelakaan. Ya. Saat itu Wah. dan posisi mobil terguling. Nah. Mobil berhenti dalam kondisi terbalik. Tidak ada luka sedikit pun untuk saya, mama saya, bahkan anak saya. Padahal kondisi mobil hancur. Ringsek ya? Hancur banget.